Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah Timnas makin kuat lagi. Follow PSSI dan Erick Thohir Maarten Paes segera dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Ini penjelasannya. Paes bersinggungan dengan Indonesia karena neneknya yang lahir di Nusantara. Usianya kini 25 tahun dan dia sudah mulai bermain untuk Football Club Dallas sejak musim panas 2022 lalu. Maarten Paes mengawali kariernya di Belanda dan sempat membela tim senior dari NEC Nijmegen dan Football Club Utrecht. Di level tim nasional, dia sempat membela timnas Belanda U21 dalam 6 pertandingan. Namun, Paes belum pernah tampil untuk timnas Belanda senior. Itu artinya sang penjaga gawang berpostur 191 cm masih bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Semoga segera terwujud ya guys. Bung Towel Auto Kejang. Coach Justin masih percaya Shin Tae-yong bawa prestasi ke timnas Indonesia. Beri cara ampuh ini. Di hadapan Helmi Yahya, Coach Justin mengungkapkan keyakinannya terhadap peluang lolos timnas Indonesia. Peluang lolos ada, ujar Coach Justin. Namun kali ini Coach Justin menegaskan tak segan untuk mengkritik Shin Tae-yong. Kali ini gua kritik Shin Tae-yong ya, kata Coach Justin. Menurut Coach Justin, timnas Indonesia tidak cocok dengan pola 3 back yang digunakan oleh Shin Tae-yong dalam laga terakhirnya. Jadi untuk gua jelas-jelas kita nggak bisa bermain dengan 3 back dan kita nggak perlu dengan 3 back, tegas Coach Justin. Shin Tae-yong harus punya nyali untuk bermain 4 back, 2 center back yang lebih gampang koordinasi daripada 3 center back, ujar Coach Justin. Kelihatan golnya Jordi Amat itu miskomunikasi Elkan dan Rizky Ridho. Lanjutnya, apakah kita bisa lolos? Kita bisa lolos, sangat bisa lolos, tapi Shin Tae-yong harus berubah. Main 4-3-3 atau 4-2-3-1, ucap Coach Justin. Luar biasa demi kedamaian di dunia, Presiden FIFA usulkan Israel dan Palestina jadi tuan rumah bersama di Piala Dunia 2030 loh. Ini ide yang sangat cerdas, gimana menurut kalian semua? Setuju gak kalau Israel dan Palestina jadi tuan rumah Piala Dunia? Tulis sekarang juga pendapatmu di kolom komentar ya guys. Biar dunia segera tenang ya guys. Di sisi lain, 2 tahun lalu tepatnya 13 Oktober 2021, Gianni Infantino pertama kali menginjakan kakinya di Israel. Dalam kedatangannya itu, Gianni Infantino memiliki cita-cita untuk mendamaikan Israel dan Palestina lewat sepak bola. Alhasil, pria keturunan Italia Swiss tersebut mendorong agar Israel dan Palestina mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Gianni Infantino bahkan juga mengajak negara Timur Tengah lain untuk bergabung sebagai tuan rumah. Mengapa kita tidak bisa memimpikan Piala Dunia di Israel dan tetangganya? Dengan kesepakatan Abraham, mengapa kita tidak menggelar Piala Dunia di Israel bersama para tetangga mereka di Timur Tengah dan Palestina, ungkap Gianni Infantino pada 2021. Mengenaskan dan cukup tragis, calon pemain naturalisasi Malaysia gagal total di Liga Inggris, kalah jauh dari Elkan Bagot. Richard Chin yang sudah mengungkap kesediaannya memperkuat timnas Malaysia, kini merumput bersama klub kasta ketiga Liga Inggris Charlton Athletic. Jika bicara statistik, Elkan Bagot lebih unggul ketimbang Richard Chin. Bek 194 cm ini telah mencatatkan 3 penampilan bersama Ipswich Town, sedangkan Richard Chin baru turun 2 laga bersama Charlton Athletic. Kemudian dalam jumlah gol, Elkan Bagot juga unggul. Elkan Bagot telah mencetak 1 gol, sedangkan Richard Chin belum mencetak gol.
Pemain naturalisasi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kerap dipuja bak dewa Bung Towel, stop puji, setinggi langit naturalisasi. Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly mengkritisi netizen yang kerap memuji setinggi langit pemain naturalisasi di timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bung Towel, sapaan akrab Tommy Welly, meminta netizen untuk tidak membeda-bedakan mana pemain lokal dan mana pemain naturalisasi. Sejak 2010, semenjak Shin Tae-yong datang pada akhir 2019, ada sedikit pergeseran pemain yang dinaturalisasi. Shin Tae-yong meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa. Alhasil, sejumlah pemain keturunan berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Sebut saja Jordi Amat, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Dalam perjalanannya, pemain-pemain naturalisasi di atas mendapat eksposur dari media-media lokal tanah air. Para pencinta sepak bola tanah air juga mengikuti akun media sosial para pemain di atas, sehingga tak jarang pujian mereka layangkan. Tak jarang sekalipun pemain naturalisasi bermain buruk, sejumlah netizen tanah air seperti enggan melemparkan kritikan. Bung Towel menilai sejauh ini kualitas pemain naturalisasi belum benar-benar memberikan performa optimal kepada timnas Indonesia. Hasilnya terlihat jelas di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini atmosfer nggak benar. Ini atmosfer sepak bola, udara sepak bola, entah itu netizen atau siapapun yang bikin itu nggak sehat. Kita seolah-olah dibuat pro kesana dan kesini, tegas Bung Towel. Gimana guys menurut kalian atas ocehannya Bung Towel? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.